Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Jumpa kembali dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang kisah yang sangat tragis, kisah yang sangat memilukan. Kisah ini datang dari warga Malaysia, teman-teman. Kisah pembunuhan seorang wanita yang bernama Kenny Ong. Jangan basa-basi, yuk kita simak kisahnya. Kenny Ong lahir pada tanggal 18 Juli 1974. Ibunya bernama Perli Presmanatan dan ayahnya bernama Ong Bijeng. Kenny mempunyai saudara perempuan bernama Elsie Ong. Dan sejauh info yang aku dapat, Kenny Ong ini berasal dari keluarga yang normal aja, keluarga harmonis dan bahagia seperti keluarga pada umumnya. Pada tahun 1995, Kenny Ong ini meninggalkan Malaysia untuk menempuh pendidikan di San Diego, California, Amerika Serikat. Dan setelah lulus, dia mendapatkan pekerjaan sebagai analis dalam bidang IT di sana. Di sana, si Kenny Ong ini juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Brandon Ong, yang mereka berdua itu akhirnya pacaran dan menikah. Tapi pada tahun 2003, ayahnya Kenny ini diagnosis menderita penyakit kanker. Dan saat itu juga, setelah mendengar beritanya, Kenny langsung berpikir, aduh, aku harus balik ke Malaysia ini untuk menemui ayahku. Karena memang Kenny Ong ini dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi keluarganya. Dia selalu mementingkan kebutuhan keluarganya dibanding hal lain. Kenny pun akhirnya datang ke Malaysia, tapi dia datang sendirian, tidak datang sama suaminya. Suaminya tetap di Amerika. Dan saat dia sampai di Malaysia, dia itu langsung cepat-cepat ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Dan memang waktu Kenny itu selama di Malaysia itu dihabiskan sama dia untuk menemani ayahnya di rumah sakit. Sampai akhirnya ayahnya itu sudah selesai menjalani operasi. Operasinya berjalan dengan lancar. Dan saat itu pula Kenny sangat bahagia pastinya, langsung berpikir oke, kayaknya ini udah aman, oke, aku untuk balik ke Amerika. Tapi sebelum dia balik ke Amerika, di malam terakhir dia di Malaysia, dia itu mengadakan satu makan malam perpisahan gitu loh teman-teman, di sebuah restoran di Bangsar Shopping Center Kuala Lumpur. Makan malamnya itu diadakan pada tanggal 13 Juni 2003 dan Kenny mengundang teman-teman dekatnya juga ibunya untuk hadir di makan malam itu. Malam itu Kenny dan ibunya datang barengan pakai satu mobil, pakai mobil ibunya, tapi mereka itu datang telat gitu loh. Jadi dia itu buru-buru untuk cari tempat parkir. Saat sampai di parkiran, ibunya Kenny itu bilang sebenarnya itu ada perasaan, aduh kenapa sih tempat parkirannya gelap banget gitu loh. Jadi kayak ada perasaan gak enak sebenarnya. Tapi karena memang mereka buru-buru, jadinya ya udah mereka itu memutuskan tetap parkir di sana dan mereka parkir langsung dan mereka masuk ke dalam mall. Tapi sebelum sampai di restoran, si Kenny ini ingat kalau tiketnya parkir itu ketinggalan di dalam mobil. Nah itu dia teman-teman, kayaknya itu memang ada perbedaan ya antara cara pembayaran parkir di Indonesia saat ini sama di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya kalau memang tiket parkir itu ketinggalan di mobil, ya udah nggak apa-apa, toh nanti kita butuh tiketnya nanti pas lagi mau keluar, kita baru kita serahin tiketnya terus kita bayar. Tapi kalau di Malaysia itu agak beda. Jadi sebelum keluar dari tempat parkir, mereka harus bayar perlu tiket parkiran yang tadi, terus bayaran di satu mesin pembayaran tiket parkir. Nah, di sana mereka masukinlah tiket parkiran yang tadi itu, terus bayar berapa jumlahnya yang harus dibayar. Ntar dapat setruk pembayarannya, dan setruknya itu yang akan digunakan untuk bisa keluar dari gedung gitu loh teman. Untuk membuka portalnya gitu loh teman-teman. Kira-kira semacam itu loh kalau di Indonesia teman-teman. Jadi pas Kenny ketinggalan tiket parkir di dalam mobil, aduh gimana nih, ambil sekarang atau enggak, karena
Tapi akhirnya dia memutuskan untuk nggak usah diambil sekarang, pas nanti makan malam selesai aku bakalan balik dulu ke mobil untuk ambil tiket parkirnya. Akhirnya Kenny dan ibunya pun langsung menuju ke restoran untuk bergabung dengan yang lainnya untuk makan malam di restoran. Menurut teman-teman dan keluarganya, Kenny malam itu terlihat bahagia. Gimana enggak ya teman-teman? Dia itu baru tahu kalau ayahnya berhasil menjalani operasi, sudah dibilang ayahnya sudah sembuh ya, dan dia itu sebentar lagi bertemu dengan suaminya. Nah, karena Kenny baru bertemu dengan teman-temannya, maka Kenny masih ingin bertemu dengan mereka, masih ingin bersama dengan mereka di malam terakhir di Malaysia. Tapi dia itu melihat ibunya sudah capek banget, maka dia itu menawarkan kepada ibunya, "Mam, aku anterin pulang aja ya, aku anterin ke mobil, nanti mami pulang aku balik ke teman-teman, aku masih sama-sama mereka." Akhirnya maminya pun setuju. Ya udah, ya oke. Ya udah, akhirnya si Kenny, saudara perempuannya Elsie dan ibunya turunlah dari restoran itu, pengen ke parkiran mobil. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sebelum ke mobil harus bayar parkiran dulu. Tapi pada saat mereka antri, Kenny itu ingat, oh iya tadi aku kan ketinggalan. Tiba-tiba Kenny ingat kalau tiketnya itu tertinggal di mobil. Sebentar ya kalian, di sini saja aku mau ambil tiket yang tertinggal di mobil. Aku cepet-cepet kok. Kenny langsung cepet-cepet lah ke parkiran untuk ambil tiket yang ketinggalan itu. Tapi selama 20 menit Kenny nggak balik-balik juga. Akhirnya saudara perempuan si Elvi langsung telepon ke HP Kenny, tapi telepon nggak diangkat-angkat sama Kenny. Ibunya juga telepon juga nggak diangkat-angkat sama dia. Dan karena khawatir, ibu dan saudara perempuannya langsung nyamperin lah ke parkiran. Tapi saat mereka sampai di sana, mobilnya itu sudah nggak ada, dan mereka itu sudah nggak ada menemukan Kenny. Dan mereka pun panik. Akhirnya mereka balik ke restoran dan mereka ngomong sama temen-temennya. Dan mereka semua telepon ke HP Kenny, tapi Kenny tidak jawab-jawab, malah dialihkan ke voicemail. Telepon berkali-kali langsung dialihkan ke voicemail. Tiba-tiba telepon Kenny mati, nggak bisa dihubungi sama Kelasi. Firasat nggak enak langsung muncul di pikiran teman-teman Kenny, ibunya dan adik perempuan Kenny. Ini nggak seperti Kenny, nggak mungkin Kenny langsung pergi begitu saja, nggak jawab telepon sama sekali, apalagi di saat ibunya lagi nungguin dia. Nah, perlu si ibu memperhatikan kalau di area parkiran ada banyak kamera CCTV, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi petugas security mall, dan mereka itu bilang, "Pak, keluarga kami itu ada yang hilang, bisa nggak aku melihat CCTV parkiran?" Dan security itu menjawab, "Bisa aja, tapi kalian harus menunggu sampai tengah malam, karena mungkin ini teman-teman ya, sehabis tengah malam itu sudah bertukaran CCTV pada hari itu." Tapi untungnya petugas itu akhirnya memberi kelonggaran. Sebelum tengah malam dia sudah memberi izin pada Ibu Perli dan teman-temannya melihat CCTV di parkiran. Dari CCTV itu terlihat